rekan-rekan imam, biarawati, Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muda, remaja, dan anak-anak, singkatnya putra-putri yang terkasih. Pada sore hari ini, kita semua bersama-sama berkumpul di Kapela Seminari Pius XII ini untuk memulai ibadat pembuka prosesi akbar Santa Maria Bunda segala bangsa sebagai ungkapan iman, memuji dan memuliakan Tuhan, serta menghormati Santa Maria Bunda segala bangsa. Sesudah Paus Pius XII secara resmi dan penuh hikmat memaklumkan dogma Santa Maria diangkat ke surga pada tanggal 1 November 1950, setahun kemudian pada tanggal 16 November 1951, Bunda Maria dalam suatu penampakan memperkenalkan dirinya sebagai Bunda segala bangsa. Dalam penampakan itu, Bunda Maria berkata, "Anak-anakku, aku berdiri di atas bola dunia ini sebab aku ingin disebut Bunda segala bangsa. Tak peduli siapapun engkau, aku ini untukmu, Ibu, Bunda segala bangsa. Aku akan memberikan penghiburan kepadamu. Bundamu tahu kehidupanmu dan aneka penderitaanmu. Segala yang kalian lalui dalam hidupmu adalah jalan yang bundamu lalui sebelum kalian." Melalui prosesi akbar Santa Maria Bunda segala bangsa yang didahului oleh prosesi ke beberapa paroki di Kikepan Borong ini, dan termasuk prosesi akbar yang sebentar lagi akan kita lakukan, serta berbagai devosi pada Bunda Maria dalam hidup kita selanjutnya, kiranya membuat kita semakin beriman dengan menghayati dan hidupkan dalam diri kita ketiga keunggulan Bunda Maria. Ketiga keunggulan ini sesungguhnya tidak asing lagi bagi kita, dan sering kali kita dengar, bahkan kita sudah hayati dan amalkan dalam hidup harian kita. Namun dalam ibadat pembuka ini, saya ingin mengangkatnya kembali supaya semakin tertanam ke dalam hati setiap kita. Keunggulan pertama Bunda Maria ialah imannya yang begitu kokoh, kuat, dan dalam. Kedalaman iman Bunda Maria terungkap dalam jawabannya kepada malaikat Gabriel ketika menyampaikan kabar sukacita kepadanya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Pernyataan yang diucapkan Bunda Maria ini mencerminkan kepercayaannya yang begitu mendalam pada Allah, disertai penyerahan dirinya secara total kepada kehendak Allah. Percaya dan menyerahkan diri secara penuh kepada kehendak Tuhan, itulah yang kita sebut sebagai iman. Dan iman dalam arti inilah yang dimiliki oleh Bunda Maria. Karena imannya yang begitu mendalam, Bunda Maria sungguh yakin bahwa Allah akan tetap setia pada janjinya dan akan tetap mendampinginya dengan sepenuh kasih, sehingga tidak mungkin meninggalkan hambanya yang dengan setia melaksanakan kehendaknya.
Kiranya bersama Bunda Maria kita menjadi semakin beriman. Itu berarti percaya penuh kepada Tuhan dan berani menyerahkan diri dan segala yang terjadi pada diri kita dalam kuasa kasih Allah demi kemuliaan Tuhan dan demi keselamatan kita sendiri. Unggulan kedua Bunda Maria ialah kerendahan hatinya. Maria, seorang perawan dari kampung Nazaret yang sederhana lagi miskin, mendapat anugerah yang begitu luar biasa dari Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Anugerah yang sangat istimewa ini tidak dipakai oleh Bunda Maria sebagai sarana atau kesempatan untuk membanggakan apalagi menyombongkan dirinya, tetapi menerimanya dengan rendah hati dan memuliakan Tuhan. Kerendahan hati Bunda Maria inilah yang patut kita teladani. Sekalipun kita mempunyai berbagai istimewaan, baik dalam bentuk kemampuan, dalam bentuk aneka bakat atau talenta, ataupun juga dalam bentuk aneka karunia yang diberikan oleh Tuhan pada setiap kita. Anugerah-anugerah yang kita terima, kiranya kita tidak pandai untuk memarahkan diri kita sendiri, tetapi kita menerimanya sebagai suatu anugerah yang harus kita pakai demi membantu sesama agar bersama-sama memuliakan Tuhan dan pada akhirnya memperoleh keselamatan dan berbagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada setiap kita pasti sekali waktu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Unggulan ketiga yang juga amat luar biasa dari Bunda Maria ialah kesetiaan dan ketaatannya dalam melaksanakan kehendak Allah. Bunda Maria dalam menghayati dan menghidupi imannya yang amat dalam itu sungguh yakin bahwa jati dirinya sebagai manusia yang diciptakan Tuhan ialah melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu dalam seluruh hidupnya tidak mungkin melawan kehendak Allah. Jawabannya kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya ia hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, adalah juga ungkapan kesetiaan dan ketaatannya untuk hanya melaksanakan kehendak Allah yang diyakininya tidak akan mendatangkan kekecewaan. Dalam keyakinan itu, Bunda Maria memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hatinya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muda, remaja dan anak-anak sekalian yang terkasih, marilah setiap kita masing-masing bertanya dalam hati, sejauh mana tingkat kesetiaan dan ketaatan saya pada gereja dan negara dalam melaksanakan berbagai kewajiban dan berbagai tugas serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Akhirnya sekali lagi dalam konteks menuju hidup semakin beriman, kita semua diajak untuk menghayati dan hidup ketiga sikap dasar Bunda Maria yang telah menjadikannya sebagai unggulan yang sangat istimewa ini, yakni iman yang dalam, kesetiaan serta rendah hati. Ketiga unggulan ini dimiliki oleh Bunda Maria karena Bunda Maria adalah pendengar dan pelaksana sabda
paling sempurna. Semoga kita pun berusaha agar menjadi pendengar sabda Allah dan melaksanakannya di dalam hidup harian kita, sehingga kita juga menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah yang baik. Maka saya yakin kita juga akan memiliki ketiga keunggulan ini. Semoga Santa Maria, Bunda segala bangsa, Bunda segala suku, dan Bunda segala budaya, selalu melindungi dan mendoakan setiap kita agar kita bertumbuh semakin beriman, semakin setia melaksanakan berbagai pekerjaan dan tugas, serta semakin rendah hati dalam hidup dan bekerja di tengah-tengah umat dan masyarakat pada umumnya, di mana saja kita berada. Silakan duduk. Kita sampaikan salam kepada Maria Bunda segala bangsa. Lihat teks salaman kedua. Salam kepada Maria bintang laut. Salam ya Maria, Bunda penyelamat kami, Yesus Kristus, yang kini hadir bersama kami. Salam ya pelindung terhadap musuh. Salam ya